Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat, dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya semata-mata atas nikmat, atas taufik, atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan berbagai macam amalan saleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa mengerjakan salat subuh barusan. Sebelumnya kita mengerjakan salat qabliyah subuh, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah fajar, salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa mengerjakan salat malam tadi malam, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sedekah dan amalan-amalan soleh yang lain, semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak tolong kita, andaikan Allah tidak bantu kita, kita enggak bisa apa-apa. Bahkan untuk mengedipkan mata saja kita butuh kepada Allah. Untuk memasukkan udara ke hidung kita, mengeluarkan karbon dioksida dari mulut kita, kita butuh kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah, gak bisa apa-apa kalau bukan Allah tolong kita. Oleh karena itu, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang setia, yang istiqamah mengikuti tuntunan beliau, mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk di dalam rombongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan jenengan sekalian, yang mana pada beberapa pekan yang lalu kami pernah diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit sharing ilmu di masjid yang mulia ini tentang bahaya kesyirikan, tentang kesyirikan, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan bahwasanya definisi syirik, arti dari syirik adalah sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kalau seseorang beribadah, melakukan aktivitas yang termasuk aktivitas ibadah tapi bukan untuk Allah, itu namanya syirik. Atau syirik adalah sarfu syai'in min khasaisillahi li ghairillahi, memalingkan atau menyerahkan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Menyerahkan salah satu kekhususan Allah kepada selain Allah. Contohnya, mengetahui ilmu gaib. Mengetahui ilmu gaib tentang masa depan, tentang ajal, tentang jodoh dan lain-lain, itu adalah ilmu gaib. Kalau ada orang yang mengklaim bahwasanya ada selain Allah yang tahu tentang ajal, yang tahu tentang jodoh, yang tahu tentang masa depan, maka orang ini telah melakukan kesyirikan. Karena itu adalah khasaisullah, itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua definisi syirik yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, sedikit kita akan lanjutkan kembali ya, tentang bahaya kesyirikan,
Ya, pada waktu yang lalu telah kita jelaskan sebagian tentang bahaya kesyirikan. Di antara bahaya kesyirikan adalah orang yang melakukan kesyirikan dan belum bertaubat ketika meninggal, ketika wafat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Dan surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni perbuatan dosa yang di bawah syirik. Ma duna dzalika, yang di bawah syirik, yang selain syirik. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Ini bahaya kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan ketika Allah cabut nyawanya belum sempat bertobat, maka Allah tidak akan ampuni dia. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa ngombe, minum khamr, dosa mungkin ada yang membunuh, berjudi, berzina, ghibah, namimah, dan yang lain-lain diampuni oleh Allah, bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan tentang ayat ini, wa hadhil ayatul karimatu fi haqqi ghairit taibi. Ayat ini membahas tentang orang yang belum bertaubat ketika berbuat syirik dan belum bertobat. Wa ammat taib, adapun orang yang bertaubat, fa innahu yughfaru lahu asyirk, maka orang yang bertobat pasti tetap akan diampuni juga. Allah Ta'ala katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melakukan perbuatan melebihi batas kepada dirinya sendiri, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik, kalau orangnya bertaubat. Ya, sudah kita contohkan kemarin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulunya musyrikin, dulunya melakukan kesyirikan, sampai-sampai pernah membawa berhala bentuknya roti. Kalau kondisi aman, berhalanya disembah. Kalau kondisi lapar, berhalanya dimakan. Sampai Umar bin Khattab ketika masuk Islam ketawa sendiri, kok saya sebodoh itu, ya, kok ada Tuhan kok dimakan, ya. Nah, maka dulu Umar bin Khattab pernah melakukan kesyirikan, tapi karena beliau bertaubat, beliau masuk Islam, Allah ampuni. Maka siapapun di antara kita, andaikan ada yang pernah melakukan kesyirikan, segera bertobat, pasti Allah ampuni. Kemudian kesyirikan menyebabkan pelakunya bisa kekal di neraka. Kesyirikan bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Di dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah akan haramkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim, maksudnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak punya penolong. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Orang yang melakukan syirik, kata Allah, Allah haramkan masuk surga. Kalau gitu kemana tempatnya? Kalau bukan ke surga, pasti ke neraka. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya ke neraka. Waliyadzubillah. Ini ngeri sekali. Para jamaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan bisa kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Kemudian kesyirikan juga penyebab hilangnya keamanan negeri.
Kok bisa? Iya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Para ulama tafsir menafsirkan bidzulmin, dzulmin dalam ayat ini artinya kesyirikan. Karena sebelumnya disebut keimanan. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Merekalah yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Orang yang imannya benar, artinya tauhidnya benar dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan berikan keamanan. Surat Al-An'am ayat 82. Maka kita butuh orang-orang seperti ini. Oke. Kita berharap dari 200 juta penduduk Indonesia, kalau bisa 50%-nya orang-orang yang imannya benar dan tidak melakukan syirikan. Kalau bisa 50% lebih, kalau bisa 100% bahkan, adalah orang-orang yang imannya benar dan tidak melakukan kesyirikan. Supaya apa? Supaya Allah berikan keamanan kepada negeri kita ini. Nah, kalau negeri kita ini banyak enggak amannya, banyak bencana alam, waliyadzubillah, banyak kasus-kasus kejahatan, banyak teror, ketakutan yang menimpa masyarakat, ketidakamanan, maka kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kesyirikan merajalela. Jangan-jangan banyak orang imannya tidak benar. Jangan-jangan orang yang bertauhid, yang imannya benar lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak bertauhid, yang imannya tidak benar, yang melakukan kesyirikan. Maka kesyirikan bisa menyebabkan hilangnya keamanan negeri. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan, maka pahalanya hangus dan amalannya tidak diterima. Orang yang melakukan kesyirikan, pahalanya hangus dan amalannya tidak diterima sebanyak apapun. Dalam surat Al-An'am juga ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka akan habita, akan hanguslah makanu ya'malun, apa-apa yang mereka amalkan. Orang yang melakukan kesyirikan, amalannya hangus sebanyak apapun, akan menjadi haba'an manthura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Kata para ulama, andaikan ada orang ketika subuh dia salat subuh, dia datang misalnya ke masjid besar Sleman Kota, salat subuh berjamaah. Kemudian dia zikir sampai syuruk. Kemudian setelah itu dia salat duha. Kemudian setelah itu dia pulang sebentar, kemudian pergi ke Sapen, pergi ke sawah. Ya. Tapi ketika dia mau nyawah, mau nandur, dia persembahkan tumbal untuk Dewi Sri misalnya. Waliyadzubillah. Yang mana ini adalah kesyirikan. Ya, paginya salat subuh, zikir, bahkan salat duha di waktu syuruk. Ya, mungkin dia sempat masukkan infak ke dalam kotak amal. Tapi jam 7 dia melakukan kesyirikan. Maka kata para ulama, salat subuhnya hangus pahalanya. Zikirnya hangus pahalanya. Salat duhanya hangus pahalanya. Sedekah yang dia masukkan ke kotak infak Masjid Besar Sleman Kota hangus pahalanya. Kemudian jam 12 siangnya dia sholat zuhur. Di sini juga di Masjid Besar Sleman Kota. Jam 7-nya melakukan kesyirikan, jam 12-nya ngibadah. Maka ibadah di jam 12 sholat zuhur tidak ada pahalanya. Dia sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Dia sholat zuhur bersama imam, dia sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, tidak ada pahalanya. Sampai seterusnya, sampai dia bertaubat dari perbuatan syiriknya. Waliyadzubillah. Perbuatan syirik membuat amalan hangus dan tidak diterima. Maka ini Bapak Ibu sekalian rahiman wa rahimakumullah, beberapa bahaya kesyirikan, dan masih banyak
bahaya-bahaya yang lainnya. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan. Kemudian kalau jenengan memahami bahaya-bahaya kesyirikan tersebut, harusnya kita semua takut kepada kesyirikan. Takut jangan-jangan kita melakukan kesyirikan. Khawatir ya terhadap kesyirikan. Bagaimana tidak khawatir? Bukankah Nabi Ibrahim saja alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim adalah bapaknya tauhid. Kita tahu semua kisah Nabi Ibrahim, bahwasanya beliau menghancurkan berhala di zamannya. Ya, ketika ada kaum penyembah berhala, kemudian Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala yang ada di sana, dan Nabi Ibrahim sisakan yang paling besar satu. Kemudian kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala ditaruh pada berhala yang paling besar itu. Ya, seolah-olah berhala yang paling besar inilah yang menghancurkan yang lain. Ya, kemudian ketika diprotes oleh para penyembah berhala, kenapa kamu menyembah, kenapa kamu menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim katakan, lihat kapaknya ada di berhala yang paling besar. Maka orang-orang musyrikin mengatakan, oh gak mungkin dia yang melakukan, lawang dia batu. Maka Nabi Ibrahim katakan, kalau batu kenapa disembah? Kalau dia batu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mencegah mudarat, gak bisa ngasih manfaat, kenapa disembah? Lihat bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim, ya, mengajak orang untuk memiliki akal sehat. Nabi Ibrahim bapak tauhid, pelopor tauhid, orang yang dalam bertauhid tidak diragukan lagi. Tapi lihat dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, maksudnya negeri Mekah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku Nabi Ibrahim, wa baniya dan anak-anakku, an na'budal asnam, supaya tidak nyembah berhala. Nabi Ibrahim saja takut sama kesyirikan. Dia khawatir kepada kesyirikan. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari penyembahan kepada berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Kalau Nabi Ibrahim saja yang seperti itu takut kepada kesyirikan, khawatir kepada kesyirikan, masa kita enggak khawatir? Oke. Ada Pak, Bu, di zaman sekarang orang yang mengatakan, sudahlah enggak usah dakwah-dakwah syirik tauhid enggak usah. Lawang semua orang sudah Islam kok. Yang penting sekarang kita banyak zikir, banyak sedekah. Enggak usah takut kepada kesyirikan, enggak usah dakwah syirik tauhid. Maka kita katakan, gimana kok jenengan enggak takut sama kesyirikan? Nabi Ibrahim saja takut kepada kesyirikan. Sampai berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan kepada berhala. Bukan hanya beliau, bukan hanya Nabi Ibrahim AS, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khawatir kepada kesyirikan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar aku tidak mempersekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah andaikan aku berbuat syirik kepadamu dalam keadaan tidak tahu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi saja berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari kesyirikan dan ampuni aku andaikan aku pernah melakukan kesyirikan. Sampai seperti itu. Padahal Nabi kita enggak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Bahkan ketika beliau belum menjadi nabi, ya, ketika masih menjadi anak-anak remaja, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Dari umur 0
sampai 40 tahun nggak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Walaupun beliau hidup di masyarakat Quraisy yang kental dengan kesyirikan, tapi beliau tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Apalagi setelah menjadi nabi, menjadi rasul, lebih nggak pernah melakukan kesyirikan. Tapi beliau saja sampai berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar aku tidak berbuat syirik kepadamu. Oleh karena itu sekali lagi, para bapak, para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya kita takut kepada kesyirikan, kita khawatir kepada kesyirikan. Kalau kita khawatir, maka kita akan bersiap. Dengan cara apa? Dengan kita mau belajar, dengan kita mau duduk di majelis taklim, di pengajian, ya, memahami tentang syirik itu apa, tauhid itu apa. Ya, kemudian kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya, untuk juga sama-sama belajar agar kita semua bisa menghindarkan diri dari kesyirikan. Kalau kita takut, maka kita akan bersiap. Kalau kita enggak takut, kita khawatir jangan-jangan kita melakukan kesyirikan tanpa sadar. Waliyadzubillah. Kemudian para bapak, para ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya akan bahas sedikit tentang pembagian syirik. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang definisi syirik. Nah, kemudian sekarang pembagian syirik. Syirik secara umum dibagi menjadi dua. Para ulama mengatakan syirik itu ada dua. Yang pertama adalah syirkun akbar, syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua adalah syirkun asghar, syirik asghar atau syirik kecil. Yang pertama kita bahas dulu syirik akbar, syirik besar. Syirik akbar adalah perbuatan syirik yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Perbuatan syirik yang membuat pelakunya bukan muslim lagi, non muslim. Waliyadzubillah. Apa bentuknya? Bentuknya adalah semua peribadahan yang diserahkan kepada selain Allah. Semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu apa saja? Seperti berdoa, seperti berkurban, seperti beristi'anah, beristighatsah, bernadar, dan yang lain-lainnya. Kalau ini diserahkan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, misalnya berdoa kepada kuburan, wahai simbah fulan yang ada di kuburan ini, tolong mudahkan jodoh saya. Ini namanya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan. Wahai mbah fulan yang ada di kuburan ini, tolong saya dimudahkan untuk naik pangkat. Tolong saya dimudahkan untuk naik jabatan. Tolong saya dimudahkan untuk naik gaji. Ini berdoa kepada selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Demikian juga kalau ada orang sholat kepada selain Allah. Gimana kok ada orang sholat kepada selain Allah? Ada, Pak. Ya, orang-orang Syiah itu di negeri mereka, mereka sholat kepada kuburan imam-imam mereka. Sholatnya benar-benar nyari di depan kuburan, kiblat, mihrabnya di mana? Ya, sholatnya di mana? Benar-benar sengaja untuk sholat depan kuburan. Ini terjadi. Ada orang sholat kepada selain Allah. Dan juga di antara bentuk sholat adalah ruku' dan sujud. Kalau ada orang ruku' dan sujud kepada selain Allah, misalnya orang sujud kepada berhala, orang sujud kepada patung dewa misalnya, dengan niat untuk menyembahnya, maka ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Demikian juga menyembelih. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Seperti tadi contohnya orang yang menyembelih ayam ingkung, nyembelih sajen untuk Dewi Sri, dengan keyakinan nanti Dewi Sri akan
membuat hasil panen melimpah atau semisalnya. Ya, Dewi Sri ini bukan Allah. Maka mempersembahkan tumbal, sajen, ingkung untuk Dewi Sri ini adalah syirik akbar. Kemudian yang kedua tadi syirik asghar, syirik kecil. Namun walaupun namanya syirik asghar, syirik kecil, bukan berarti ini masalah kecil, ya, bukan berarti ini masalah ringan. Kata para ulama, syirik asghar, syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada kabair, daripada dosa besar. Syirik kecil lebih besar daripada ngombe, minum khamr, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada korupsi dan yang lainnya. Karena ini syirik, bukan lagi levelnya dosa, levelnya sudah syirik. Walaupun namanya syirik asghar, kecil, tapi bukan berarti kecil urusannya. Definisi syirik asghar, arti dari syirik asghar adalah perbuatan syirik yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, statusnya non muslim. Kalau non muslim berarti kalau dia nyembelih ayam, dibikin ayam goreng, jenengan nggak boleh makan, sembelihnya tidak sah. Kalau nanti Idul Adha, hari raya kurban, dia tidak boleh dipilih jadi al-gojo, jadi jagal. Kalau dia punya anak perempuan, dia nggak boleh jadi wali, karena statusnya non muslim, melakukan syirik akbar dan seterusnya. Kalau syirik asghar, pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan syirik akbar dengan syirik asghar? Ada beberapa kaidah. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, ada sekitar 5 kaidah untuk memudahkan kita membedakan syirik akbar dengan syirik asghar. Dan nanti juga akan saya berikan contoh-contohnya. Kaidah yang pertama, semua bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah maka ini syirik akbar. Semua bentuk ibadah kepada selain Allah, tadi sholat atau doa atau tumbal kepada selain Allah, maka ini ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Adapun yang tidak sampai seperti itu, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik asghar. Kaidah yang kedua, semua bentuk meminta sesuatu kepada makhluk, yang mana permintaan ini hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada makhluk, padahal ini yang mampu melakukannya hanya Allah. Maka permintaan ini termasuk syirik akbar. Jadi kalau misalnya ada orang minta tadi jodoh kepada, misalnya kepada penghuni kubur, ya, kepada kuburan keramat. Padahal masalah jodoh itu hanya Allah yang mampu menentukan, tidak ada selain Allah. Atau minta, ya, masalah rezeki, dimudahkan rezeki kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada batu keramat, kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Padahal masalah rezeki itu hanya Allah yang mampu memberikannya. Maka permintaan-permintaan seperti itu kalau diserahkan, diminta kepada makhluk, ini syirik akbar. Kaidah yang ketiga, jika suatu perbuatan disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis sebagai syirik asghar, disebutkan secara letterlek, disebutkan secara tekstual sebagai syirik asghar, maka itu syirik asghar. Seperti contohnya Nabi mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik asghar. Nabi katakan syirik asghar. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Nabi mengatakan ar-riya. Riya adalah syirik asghar. Dan Nabi di sini sebutkan sebagai syirik asghar secara tekstual.
maka itu syirik asghar. Kemudian kaidah yang keempat, jika di dalam hadis atau di dalam ayat Quran kata-kata syirik disebutkan dalam bentuk nakirah. Bentuk nakirah artinya bentuk yang tidak pakai alif lam, maka perbuatannya dikategorikan sebagai syirik asghar. Contohnya Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun 3 kali. Tiarah adalah syirkun. Syirkun di sini enggak pakai alif lam. Nggih, pakai tanwin, syirkun. Ini namanya isim nakirah dalam bahasa Arab. Maka tiarah yang disebutkan sebagai syirkun dalam hadis ini adalah syirik asghar. Apa itu tiarah? Tiarah itu menganggap adanya kesialan dengan pertanda-pertanda tertentu. Disebut tiarah, tiarah dari kata-kata toirun. Ya, kata-kata toirun artinya burung. Maka orang Arab zaman dahulu itu punya pertanda dengan melihat burung. Kalau dia mau pergi, lihat burung yang terbang. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti ini akan selamat. Kalau burungnya terbang ke kiri, berarti akan sial. Nah, dia nganggap adanya kesialan gara-gara burung terbang ke kiri. Padahal nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Ya, blas, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya selamat nggak selamat dengan burung terbang ke kiri? Lalu burung mungkin rumahnya di sana, ya, mungkin dia sarangnya di sana, ke kiri ya ke kiri. Nah, ini namanya tiarah. Dan juga semua bentuk menganggap kesialan dengan pertanda. Misalnya, kalau jenengan kejatuhan, ngapunten, kejatuhan kotoran cicak, atau kadang-kadang malah kejatuhan cicak, kemudian jenengan merasa, saya bakal sial ini nggak boleh. Ini termasuk tiarah, termasuk kesyirikan, nggak boleh. Ya, nggak ada hubungan antara cicak jatuh dengan jenengan sial, nggak ada hubungan. Lah mungkin cicaknya kepleset, atau cicaknya buang kotoran karena sudah nggak tahan lagi, pas di bawahnya ada jenengan, nggak ada hubungan dengan kesialan. Nah, maka tadi dalam hadis Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, tiarah adalah kesyirikan. Maka pada asalnya tiarah adalah syirik asghar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kelima, kaidah yang kelima, jika dipahami oleh para sahabat Nabi dari dalil-dalil bahwasanya suatu perbuatan itu syirik kecil, ya, maka itu syirik kecil. Ya, kalau para sahabat memahami bahwasanya ini perbuatan syirik, tapi orang yang melakukannya tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan keluar dari Islam, maka perbuatan syirik ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Ini 5 kaidah untuk mengetahui syirik akbar atau syirik asghar. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh-contoh syirik akbar. Tadi sudah kita sebutkan beberapa. Contohnya berdoa kepada mayit, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada berhala. Ada patung berhala misalnya, patung dewa, kemudian kita minta berdoa kepada patung tersebut. Atau berdoa kepada jin. Ya, kadang-kadang ada orang berdoa, wahai Mbah Fulan, penunggu gunung ini. Nah, penunggu gunung Merapi misalnya. Ini maksudnya adalah jin penunggu gunung Merapi. Wahai Mbah Fulan, penunggu danau ini. Wahai Mbah Fulan, penunggu, ya, misalnya penunggu laut ini. Ini berdoa kepada jin. Ini juga tidak diperbolehkan, termasuk syirik akbar. Demikian juga termasuk syirik akbar adalah khauf. Khauf artinya takut. Karena khauf itu adalah ibadah. Allah Ta'ala katakan wala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, para berhala, namun takutlah kepada aku, kepada Allah semata. Allah perintahkan kita untuk takut kepada Allah. Berarti takut itu ibadah. Maka kalau ada orang takut dengan takut yang disebut dengan khaufus sir,
Khaufus sir, takut yang samar. Sir itu samar. Dia telah melakukan kesyirikan. Orang yang takut dengan jenis takut namanya khauf sir, maka dia telah melakukan kesyirikan. Bagaimana bentuk khauf sir itu? Khauf sir adalah ketika seseorang takut kepada makhluk, bukan kepada Allah, kepada makhluk, dengan keyakinan bahwasanya makhluk ini bisa mematikan kita kapan saja seketika. Nah, bahwasanya makhluk ini bisa menimpakan mudarat kepada kita kapan saja seketika. Itu namanya khauf sir, dan ini adalah syirik akbar. Ngapunten kalau jenengan takut sama setan, takut sama genderuwo, napa buta ijo, napa kuntilanak, napa pocongan, napa yang lain, dengan keyakinan bahwasanya genderuwo, buta ijo, kuntilanak ini bisa mematikan jenengan seketika kapan saja, semaunya dia, maka ini tidak boleh. Ini termasuk syirik akbar. Kalau jenengan takut sama genderuwo, buta ijo, kuntilanak, macam-macam, dengan keyakinan mereka bisa membuat jenengan sakit seketika kapan saja, ini tidak boleh. Ini syirik akbar. Kenapa? Karena yang bisa seperti itu, yang bisa mematikan kita kapan saja, yang bisa bikin kita sakit mudarat kapan saja, hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya, Allah kalau ingin matikan kita kapan saja bisa. Allah kalau ingin bikin kita sakit kapan saja bisa. Kalau makhluk tidak bisa. Makhluk tidak bisa, jin juga tidak bisa. Genderuwo, buta ijo, kuntilanak, pocongan, tuyul, nggak bisa. Nggak bisa membuat kita sakit seketika, nggak bisa membuat kita mati seketika, nggak bisa. Mereka makhluk, ya. Mereka makhluk, jin, setan, dan lain-lain tadi itu makhluk. Makhluk kalau ingin memudaratkan makhluk yang lain bisa, tapi harus dengan usaha, harus dengan sebab, yang mana terkadang berhasil, terkadang tidak. Contohnya jenengan, atau jangan jenengan lah. Ada orang namanya Pak Ijo. Di sini ada Pak Paijo, Pak Paijo dengan Pak Paimin. Apakah Pak Paijo bisa memudaratkan Pak Paimin, bisa memberikan bahaya kepada Pak Paimin? Jawabannya bisa. Tapi harus ada usaha, harus ada sebab. Misalnya ditonjok, Pak Paijo nonjok Pak Paimin, berdarah, ini kan mudarat, berdarah. Tapi harus nonjok dulu, ya nggak mungkin cuman ngedip aja kemudian berdarah, nggak mungkin. Ya, harus nonjok, mungkin harus dijegal dulu sampai jatuh, baru dia jatuh berdarah. Harus ada usaha dulu. Pak Paijo bisa memudaratkan Pak Paimin misalnya dengan cara disebar hoaks, disebar berita bohong, bahwasanya Pak Paimin selingkuh, nama Pak Paimin dia ngambil uang kas RT atau yang lain-lain, maka baru Pak Paimin terkena mudarat. Harus ada usaha, nggak bisa seketika, kapan saja nggak bisa. Demikian juga jin, demikian juga tadi genderuwo, buta ijo, kuntilanak, apalagi pocongan, tuyul, mereka bisa memudaratkan manusia, bisa, tapi harus ada usaha, upaya, yang kadang berhasil, kadang tidak. Ya, bisa aja, bisa terjadi kalau misalnya ada genderuwo, ya, kemudian jegal manusia, kemudian manusia jatuh, terkena mudarat, bisa. Atau mencekik manusia sehingga dia tercekik, bisa. Tapi harus ada usaha. Sehingga nggak boleh berkeyakinan bahwasanya makhluk-makhluk itu bisa memudaratkan manusia seketika kapan saja, nggak boleh. Ini adalah syirik akbar. Kemudian termasuk syirik akbar juga adalah syirik dalam tawakal. Tawakal itu artinya bergantungnya hati. Kalau kita gantungkan hati kita kepada selain Allah, maka ini syirik dalam tawakal. Misalnya mengatakan, ya, ini contoh. Kalau ada orang kerjanya di kantoran, di perusahaan, yang mana dia setiap bulan mendapatkan gaji bulanan. Dia mengatakan, aduh, andaikan saya tidak kerja di perusahaan ini, andaikan saya tidak digaji,
Kayaknya saya nggak bisa hidup. Wah. Berarti dia gantungkan hatinya, dia tawakal kepada gaji, dia tawakal kepada perusahaan, sampai mengatakan andai kan saya nggak kerja di sini, nggak digaji, saya nggak bisa hidup. Bukankah yang memberikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Allah. Rezeki dari Allah, bukan dari perusahaan. Andai kan sedang dipecat dari perusahaan nggak masalah. Masuk perusahaan lain, lamar lagi. Kenapa buka usaha? Banyak jalan rezeki. Jangan katakan kalau saya enggak kerja di sini, enggak digaji, saya enggak bisa hidup. Jangan. Ini tawakal kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Ini beberapa contoh tawakal, beberapa contoh syirik akbar. Kemudian beberapa contoh syirik asghar. Pertama, di antara bentuk syirik asghar adalah riya. Riya itu artinya meniatkan amal soleh untuk selain Allah. Ya, jadi ini banyak salah paham. Riya itu beda dengan pamer. Pamer dalam pembahasan ilmu syar'i disebut dengan al-fakhr. Al-fakhru. Ya. Itu pamer. Kalau ini riya. Kalau pamer itu bisa dalam urusan dunia. Dengan beli handphone iPhone, dipamer-pamer ke sama warga. Saya punya handphone baru, iPhone, harganya 30 juta. Nah, ini namanya pamer, bukan riya. Jangan makan di restoran mewah, satu porsi 200.000. Kemudian ketika makan cekrek foto, upload Facebook. Alhamdulillah lagi makan di restoran mewah, satu porsi 200.000. Ini namanya fakhr, pamer. Tidak boleh juga, pamer tidak boleh. Tapi beda dengan riya. Kalau riya syirik. Ya, Nabi mengatakan tadi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yakni ar-riya. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar, yaitu riya. Riya adalah meniatkan amal soleh, ibadah untuk selain Allah, misalnya untuk dilihat, untuk dipuji, untuk mendapatkan uang atau semisalnya. Ini contoh syirik asghar. Kemudian contoh syirik asghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Ini ada hadisnya. Nabi mengatakan, man halafa li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, hanya dengan nama Allah saja yang boleh. Kalau mau bersumpah, saya bersumpah demi Allah, seperti itu. Atau saya bersumpah demi Ar-Rahman, saya bersumpah demi siapa? Al-Akbar, Al-Ali, nama Allah, nama-nama Allah boleh. Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah, contohnya saya sumpah demi Rasulullah, tidak boleh. Ya, Rasulullah bukan Allah. Walaupun Rasulullah orang yang mulia, Nabi kita yang mulia, enggak boleh bersumpah dengan nama beliau. Enggak boleh misalnya juga mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Demi Allahnya betul, tapi demi Rasulnya enggak betul. Demi bapak saya, demi ibu saya, enggak boleh. Hanya boleh demi Allah semata. Kemudian di antara bentuk syirik asghar dalam ucapan, seperti misalnya mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta. Ya, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, kemudian dia merasa mendapatkan pencerahan, merasa diselamatkan oleh Nabi. Maka orang ini mengatakan kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta ya Rasulullah. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Aj'altani lillahi niddan. Loh, kamu ingin jadikan saya sebagai tandingan Allah? Kok mengatakan seperti itu? Kok mengatakan ini atas kehendakmu dan kehendak Allah? Kok saya disamakan dengan Allah? Kok saya disetarakan dengan Allah? Jangan katakan seperti itu. Bal qul masya Allah wahdah. Namun katakan masya Allah saja, kata Rasulullah. Maka ini contoh syirik asghar dalam ucapan, menyamakan Allah dan Rasulnya
dalam ucapan. Sebetulnya orang yang mengucapkan seperti itu tidak bermaksud menyamakan Allah dengan Rasulnya. Dia juga tahu Rasul itu bukan Tuhan, tapi sekedar dalam ucapan saja. Walaupun sekedar dalam ucapan saja, tetap tidak boleh. Tapi ini syirik asghar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi cukup ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah saya diselamatkan, saya nggak jadi kecelakaan. Masya Allah, Alhamdulillah saya bisa paham tentang tauhid, bisa paham tentang syirik. Ya, cukup katakan Masya Allah. Kalau ingin menambahkan, boleh mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta. Ini atas kehendak Allah, kemudian setelah itu atas kehendak kamu. Misalnya ada orang yang kecelakaan ditolong sama orang lain sehingga dia selamat, nggak jadi kecelakaan, maka ucapkan kepada orang ini jazakumullah khairan, terima kasih matur suwun sudah selamatkan saya. Masya Allah thumma syi'ta. Saya bisa selamat atas kehendak Allah, kemudian atas pertolonganmu. Ada kemudian, bukan dengan dan. Sampai seperti itu ya, sampai urusan ucapan saja oleh Rasulullah SAW diperhatikan. Ya, orang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, Nabi larang, Nabi tegur. Tapi kalau Masya Allah thumma syi'ta, boleh. Ini beberapa contoh syirik asghar. Sebetulnya masih banyak ya penjelasan-penjelasan yang lain dan juga contoh-contoh yang lain, namun karena waktu sudah habis, mudah-mudahan kita bisa lebih memperdalam lagi, lebih banyak menggali lagi ilmu seputar tentang tauhid dan juga tentang kesyirikan di waktu yang lain. Semoga Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa menjauhkan diri kita dan juga keluarga kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan juga keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenar-benarnya, dan kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenar-benarnya, dan hanya mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita semua istiqamah demikian sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Makatan sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.